waktu pas ngelakuin gosip itu, aku nggak mikir apa-apa. Makanya itu salahnya aku sih, Dok. Aku lupa kalau misalnya ini bukan pada tempatnya, ada wanita yang tersakiti, ya kan? Jadi kalau sekarang kan jualan harus ada gimmick ya, Mami. iya. Tapi parah lagi ada yang gibah lah sambil ngomongin orang lah, singgung dikit-dikit supaya naik viewersnya. Belum lagi ada yang namanya mystery box lah atau apa. Itu nggak baik sih, Dok. Aku kalau dibilang pengen ambil uang dari posisi ini, ya kan demi bikin filmnya sama Willy menderita gitu ya. Aku tuh nggak mau, Dok. Bahkan suami aku udah bilang, kalau kamu nggak usah live lagi juga nggak apa-apa. Kita bisa hidup kok. Aku tahu aku salah. Oke, yuk kita damai boleh nggak? Kita duduk bareng, aku minta maaf secara langsung. Saya bersedia, Dok. Saya minta maaf sampai semua temen-temen kan bilang nggak guna minta maaf kayak gitu, nggak diterima. Jadi aku tuh mesti gimana minta maafnya. Mami nonton podcastnya Om Deddy? Aku nggak gitu nonton, so ada aku yang nonton. Oke. Aduh. Kenapa? Baru di awal Mami sudah nangis. Aku beneran, aku bener-bener sedih. Maksudnya aku nggak mau seperti ini, Dok. Aku juga, maksudnya aku nggak mau terkenal dengan kayak begini. Aku juga bukan apa ya, mau dibilang kayak apa, mau senang di atas penderitaan orang. Dokter kan juga kenal aku lama. Aku orangnya tuh kayak ngomong sama orang tuh kayak berhati-hati. Aku takut menyinggung orang sih, Dok, sebenarnya. Jadi ya aku agak sedih. Aku sedih banget sih jujur. Oke, kita pelan-pelan ya Mami ya. Kita pelan-pelan ya Mami ya. Tapi jelas tadi aku juga sudah telepon Willy Salim sebelum undang Mami ke sini. Ketemu ngobrol dengan Filme juga, sempat video call. Ini nggak ada settingan ya. Jadi Mami dengan Filme ini konfliknya nggak ada settingan. Makanya kita mau podcast duduk sama-sama di sini. Dan tujuanku juga baik kalau bisa sama-sama ya baik-baik lah ya. Soalnya kan kita tetap semuanya teman ya. Semuanya teman ya. Ini kejadiannya dulu waktu live dengan Livi Renata. Itu Mami dibayar, memang sudah disetting ngomongin itu atau enggak sih sebenarnya? Jujur aku live sama Livi itu karena aku kan dikontak sama manajernya. Manajer kan bekas kerja dari, jadi kenal ya, Dok ya. Terus dia minta tolong untuk boleh nggak jual produk parfum, Tabi mereknya. Terus nanti Livi mau live sama Mami, boleh nggak dibantu support gitu. Terus aku cuma pikir untuk menjaga kehubungan. Terus aku kan nggak pernah kenal Livi sebelumnya. Yaudah deh sambil kenalan di tanggal 2 Februari 2025 hari Minggu, Dok. Kebetulan kan kalau hari Minggu aku pikir harusnya ya nggak terlalu rame-rame gimana. Jadi aku pikir oke lah kita live sambil kenalan iseng-iseng aja. Oh, belum pernah kenal dengan Livi, Mami? Nggak pernah ketemu, Dok. Itu my first time. Pertama kali ketemu? Beneran. Itu mereknya Livi atau Livi as a ambassador? Jadi kalau Livi bilang dia itu punya dia, tapi ada investor yang itu nggak tunggal sendirian. Nggak tunggal sendiri, ada bersama. Nggak tunggal sendiri. Aku kaget pas pagi-pagi aku bangun itu FYP semua obrolannya. Itu memang disetting atau tidak untuk obrolan tentang Willy Salim dan Filme di situ? Dok, aku benar-benar nggak bisa settingan. Cuma aku salah karena aku melakukan gosip tidak dalam tempatnya. Jadi aku kaget, maksudnya yang ya tiba-tiba ya ada seperti itu. Ya respon aku juga salah banget, Dok. Aku benar-benar minta maaf soal itu sih. Oke, pelan-pelan aja, santai aja. Iya. Sudah, ya kalau di ngomong menyakiti kan ya Filmenya tersakitin ya. Iya, mudah-mudahan Filme juga nonton video inilah ya. Jadi ada sudut pandangnya dari Mami Louis ya. Teman-teman juga nonton semuanya. Ini bukan juga mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Toh Mami Louis juga sudah minta maaf kan kayak gitu kan. Sudah terjadi juga, tinggal siapa yang legowo untuk mengikhlaskan. Tapi kan kita supaya jelas lah runtutannya ya. Tapi pada waktu live itu nggak disetting sama sekali semuanya. Nggak ada settingan sih, Dok. Terus kenapa sambil ngomongin Willy pada waktu itu? Waktu itu karena tiba-tiba ada gift paus itu sih, Dok. Oh, Willy nonton? Iya, dia kasih paus? Aku nggak tahu dia nonton, tapi tiba-tiba ada gift paus saja. Terus aku cuma kaget aja. Terus karena Livi ada yang merespon, keterusanlah salah aku gosip di sana, Dok, tidak pada tempatnya. Tapi viewernya naik? Enggak, Dok, yang nonton waktu itu cuma 600.
Oh, yang nonton 600 dan yang komen mungkin cuma kayak 1, 2, 3 orang. Benar-benar hari itu adalah hari sepi di tanggal 2 Februari itu. Oke, hari Minggu juga soalnya. Hari Minggu juga, hari orang lagi libur itu di jam 11-an, Dok. 11 berarti check out-nya juga nggak ngefek ya sama sekali ya? Nggak ngefek, jadi penjualannya juga benar hampir nggak ada. Iya, kecil lah ya jadi, kita ngomongnya. Nggak memberikan efek ya? Nggak memberikan efek. Karena mungkin gara-gara pada saat itu live itu penjualan parfumnya juga kurang, ya jadi keterusan gosipnya. Coba kalau pada saat itu mungkin kita sibuk untuk jualan atau gimana, mungkin aku nggak bakal ada gosip. I'm so sorry. Nah, Mami, ini juga bagus sih sebenarnya. Apakah Mami meniru? Ini cuma nanya aja, ngobrol aja kita tukang diskusi ya. Karena kan zaman sekarang ini banyak banget untuk, kalau dulu kan kita live, waktu zaman kita mungkin, fokus jualan. Iya, 2 tahun yang lalu kan kita hard sell bener-bener ya. Jualan hard sell kayak gitu punya ya. Kalau sekarang kan jualan harus ada gimmick ya, Mami ya. Pakai baju lah, joget-joget lah. Iya. Terus sekarang lebih parah lagi ada yang gibah lah sambil ngomongin orang lah. Ini tanpa tertuju satu dan lain orang ya. Terus kalau ngomongin orang, naik viewersnya. Belum lagi ada yang namanya mystery box lah atau apa. Pokoknya semua saling meniru lah sekarang jadinya kan. Apakah taktik kayak gitu, Mami, waktu ngomongin kayak gitu punya terpikir gara-gara ya teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama seperti itu? Jujur enggak, Dok. Nggak ada hubungan di sana. Jadi ini benar-benar pure salah di saya sih, Dok. Nggak tahu tiba-tiba aura gosip itu bisa keluar di dalam diri aku yang selama ini aku nggak mungkin ngelakuin itu. Jadi aku benar-benar salah, gosip tidak pada tempatnya, Dok. Ini pure salah aku, Dok. Karena aku nggak niru siapa-siapa. Aku salah. Aku tuh kenal dengan Mami dan aku pernah live beberapa kali dengan Mami Louis. Iya. Setahu aku Mami Louis itu bukan tipe. Iya. Iya, saya benar-benar salah. Saya nggak ngerti pada bahkan kalau misalnya aku salah ngomong aja, aku di mulut aku, Iya. Makanya. Lu kenapa? Dok, aku benar ini aku nggak tahu, sial banget kalau aku bisa ngomong kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Aduh. Nggak sengaja hilaf lah ya. Iya benar, aku salah. Tapi Mami pada waktu itu nggak kepikir bahwa itu akan menyakitin hati Filme atau nyinggung Willy nggak ya? Jadi aku tuh waktu pas ngelakuin gosip itu, aku nggak mikir apa-apa. Makanya itu salahnya aku sih, Dok. Aku lupa kalau misalnya ini bukan pada tempatnya, ada wanita yang tersakiti, ya kan? Jadi seperti ini, Dok. Oke, mungkin nggak karena, kalau aku tebak ya, ini aku tebak ya, mungkin karena ngerasa teman akrab, jadi kayak bercandaan aja dibuat, nggak sengaja lah pada waktu itu nggak pikir bahkan nyakitin orang, seperti itu kali Mia. Ada sedikit rasa itu karena aku merasa aku deket dengan Willy, deket dengan Filme, jadi aku merasa kayak bercandaan aja. Iya, tapi ini benar-benar bukan pada tempatnya sih, Dok. Tapi pada waktu itu memang Filme ada ngechat Mami. Jadi sebenarnya jam aku live itu di jam 11:10 siang. Nah, Filmenya sendiri ngechat aku di jam 12:54. Dan itu sebenarnya udah siang. Iya, siang hari. Oh, FYP-nya besok pagi ya. Iya, jadi sebenarnya udah terjadi, udah selesai bercandaan itu. Ya, aku baru lihat di chatnya jam tapi itu kan jam 12:54 dia chat aku lihatnya di jam 13:18. Oke, dia chat apa? Dia chat, "Mami jangan ngomong kayak gitu, apalagi ngomongin salting, nanti di repost orang, aku risih." Terus waktu, kan dokter tahu ya kebiasaan aku kalau live, aku bales, tapi aku balasnya kayak nggak jelas gitu, Dok. Aku balasnya nggak post. Kok kamu tahu? Itu pas aku baca besoknya, kok gue jawabnya gini. Lagi nggak concern soalnya. Kapan kita mau live? Karena memang kan kita, mungkin kalau Filme masih nganggap aku temen sama Willy, beberapa kali kayak kita suka ngobrol, yuk kapan kita live bareng. Kayak dokter tahu kan, kalau di live streaming itu biasa kan kayak kita bareng yuk gitu, kolaborasi bareng. Nah jadi aku cuma ngomong, ayo kata kamu kapan mau live sama aku bareng. Oh Mami bukan langsung ngerasa salah kayak gitu. Iya, ngerespon pada waktu itu ya. Iya, nggak ngerespon jawaban ngomongan Filme hari itu, dan Filme nggak balas aku, mungkin udah baca tapi nggak balas. Oke, berarti Mami pun belum tahu bahwa apa yang Mami lakukan pada waktu live dengan Divi itu nyakitin hati Filme pada waktu itu ya? Iya. Belum sadar ya? Belum sadar, Dok. Sampai akhirnya aku dapet Filme live, dia nangis. Oh. Oke. Dia nangis, dia cerita tentang live aku besok paginya kan di restoran.
baru aku chat, filmnya kamu nangis, aku benar-benar minta maaf. Tapi kan kayak nggak dibalas gitu. Terus aku bilang nanti aku bakalan post ya video permintaan maaf aku buat kamu, maafin aku ya. Maksudnya aku juga pengen ketemu sama filmnya. Nah akhirnya aku bikin video permintaan maaf yang aku pakai daster yang begini-gini, Dok. Oke. Bagian mana yang buat filmnya itu ngerasa tersakitin kalau di live-nya? Aku kebetulan nggak nonton live-nya filmnya. Dokter nggak lihat ya? Aku nggak hobi nonton live orang sih. Oke. Jadi yang bagian tersakiti itu adalah aku sebagai wanita. Aku wanita, harusnya tahu perasaan wanita. Masa iya aku gosipin Livi, Willy gitu pada saat itu. Padahal jelas tahu Willy itu adalah pacarnya Filme. Oke. Jadi aku salah di sana banget. Jadi si Filmenya ngerasa kayak tersakiti sama aku. Di bagian yang mananya ini? Di bagian mana? Di bagian Willy di foto profil picture-nya difotoin Livi atau di bagian yang mana nih? Jadi kejadiannya kan cukup panjang ya, Dok ya. Jadi pas setelah dikasih gift beberapa kali, akhirnya Livi ada ngomong, itu DP-nya gue yang fotoin gitu. Nah, jadi kok nggak ganti DP? Itu bertahun-tahun katanya. Okay. Terus aku cuma gosip lagi kan. Aku gosip lagi aku oh itu kamu yang fotoin. Terus Livi nanya, maksudnya Willy give pause, dia suka sama aku. Oh bilang aku nggak mungkin. Maksudnya aku sama Willy itu teman kan. Dia nggak mungkin suka sama aku. Sama kamu kali. Okay. Jadi kayak ya. Tektok-tektokan kayak gitu ya. Jadi terjadi tektokan seperti itu, Dok. Aku salah, ya aku sih. Terus ngomongin nikah juga ya kalau aku nggak salah. Aku bilang dengar. Jadi setelah udah ngomong beberapa lama, aku udah bilang dengar Willy sama Filmnya udah mau nikah loh, gitu aja. Tapi aku so tahu, so pinter. Aslinya, iya. Mungkin itu urusan mereka sih. Ada ngomong nggak memang Willy dengan Mami atau Filmnya dengan Mami? Iya mungkin pasti China ada ngomong ya nanti adalah mungkin 1-2 tahun lagi gitu. Ada ngomong ya. Okay. Tapi ya aku so tahu kan belum tentu orang mau nikah 1-2 tahun lagi. Dan Filmnya si Livi kasih tanggapan apa pada waktu itu? Itu aku lupa. Oke. Jadi paling kayak dia kayak hah? Oh iya gitu doang kurang lebih sih, Dok. Jadi kalau aku tangkap di sini, Filmnya nangkep bahwa kayak ini kalau aku nggak salah ya, aku coba mereka-reka apa yang dirasakan oleh Filmnya ya. Kalau aku jadi Filmnya ya berarti, dan aku juga bukan Filmnya sih. Berarti dia ngerasa tersakitin ya. Kenapa sih hubungan dia dengan Willy diolok-olok gitu ya? Seolah-olah ada keretakan hubungan dia dengan Willy. Seolah-olah pernikahan dia mau merencanakan atau hubungan yang lebih serius, main-main. Di sini terus dijadikan bercandaan bahwa Willy dengan Livi juga ada hubungan atau dibuat gimmick ada seperti itu ya. Terus Willy-nya juga dibully nih gara-gara itu. Jadi seolah-olah Filmnya yang sayang banget dengan Willy, sedangkan Willy nggak serius. Jadi ini impact-nya, impact langsungnya ke Filmnya yang ngerasa tersakitin kayak kamu nganggap hubungan aku dengan Willy bercandaan ya. Impact selanjutnya lagi secara nggak langsungnya orang belain si Filmnya. Sehingga si Willy-nya yang kena juga nih. Willy-nya dianggap nggak serius dengan Filmnya. Masa foto DP nggak ganti sih, nggak menghormatin Filmnya apa-apa. Jadi ini sebenarnya kena semua sih. Gara-gara ngobrolan yang ya nggak penting sih sebenarnya. Nggak jadi omset juga, nggak jadi viewers juga gitu kan. Walaupun mungkin pada orang mikirnya apa yang dilakukan itu bisa naikin viewers kayak gitu ya. Oke. Udah nih, Livi juga minta maaf ya? Udah minta maaf juga. Udah minta maaf. Tapi Filmnya nggak ada tanggapan. Itu aku nggak tahu sih kalau soal Filmnya ke Livi ya gimana. Oke. Nah, sampai di sana sih sebenarnya menurutku sudah selesai ya. Karena kan ini orang baik semua ya. Aku kenal semuanya sih sebetulnya. Aku kenal Mami Louis. Ya, terlepas dari apapun kan orang baik semuanya. Livi juga orang baik. Willy orang baik. Filmnya orang baik ya. Namanya kelas lah kita ngomong kayak gitu. Harusnya kan sudah selesai nih. Kenapa jadi panjang sampai sekarang? Iya, Dok. Jadi kan udah selesai di sana sebenarnya. Cuma banyak banget follower atau komen-komen yang masuk minta aku harus minta maaf langsung dengan Filmnya. Tapi kan aku nggak tahu alamat Filmnya. Dan nggak mungkin kan kalaupun saya tahu saya main datang kan, Dok. Itu nggak sopan banget. Jadi aku tuh sebenarnya berusaha
pengen kalau bisa sih Willy membantu saya untuk mempertemukan saya dengan filmnya pada ya kapan gitu bisa ketemu. Itu aja sih dok. Sebenarnya udah tenang adem sampai tanggal 7 Februari. Kalau nggak salah hari Minggu. Saya lagi live. Willy masuk. Dia ada gift sekali kalau nggak salah. Oh berarti dia nggak marah dong dengan Mami kalau dia gift iya, ngasih makanya tahu. Saya merasa sebenarnya bukan cuma hari Minggu itu. Mungkin di hari sebelumnya ada sempet ngasih gift juga. Jadi aku ngerasa Willy itu my friend gitu, dia teman aku. Jadi mungkin aku kayak merasa terlalu deket, saya ngomongannya udah nggak disaring gitu dok. Karena aku merasa aku temen dia. Nah jadi aku dia ada ngomongin soal tentang angpau isi 50.000 itu. Maksudnya ada angpau-angpauan gitu. Nah terlepas dari sana kan aku udah jelasin beberapa sampai aku bilang, kamu kalau aku tanya soal filmnya buat ketemu sama aku, kamu nggak jawab. Tapi kalau nanya ini kamu jawab. Kapan aku bisa ketemu filmnya gitu. Jadi gini dok, aku tuh chat ya itu ya? Iya aku chat. Terus aku pikir kayak, yaudah deh gimana caranya, maksudnya agar aku tuh bisa membuat Willy tuh kalau bisa tertarik untuk membantu saya biar kita tuh bisa ketemu bareng-bareng. Terus ada yang namanya permohonan maaf secara langsung. Jadi akhirnya saya mengajak kita live. Kita live bareng yuk gitu. Nih aku salah cara ngomongnya karena aku mungkin merasa dia tuh teman aku, jadi aku ngomong udah nggak pakai disaring dok. Udah nggak pakai filter. Karena muncul nih sudah nih screenshot chat. Iya, aku ngomongnya udah nggak filter. Jadi kayak aku bilang, yuk kita live bareng-bareng. Jadi aku tuh kayak memposisikan diri aku pengen kasih tau ke Willy, I'm strong. Aku kuat. Di balik segitu banyak hujatan yang ada, aku tetap bakal memberikan aura positif aku. Kayak aku bilang, aku tuh baik-baik aja. Sebenarnya aku nggak baik-baik aja, tapi aku tuh selalu seperti itu dok. Aslinya nggak baik-baik saja? Nggak baik-baik aja dok. Tapi aku dari dulu tuh punya satu sifat, aku pengen memperlihatkan kepada orang walaupun saya lagi banyak masalah. Makanya Mami Louise tuh suka katanya orang-orang selalu melihat, kok Mami Louise nggak pernah kelihatan sedih ya kalau di live gitu. Karena aku tuh jago untuk menyimpan rasa nggak baik-baik saja itu di depan orang lain gitu. Jadi aku harus terlihat happy biar orang-orang melihat aku juga happy gitu loh. Nah karena aku pengen terlihat seperti itu, akhirnya aku bilang sama Willy, udah nggak apa-apa kok Will, aku nggak turun kok, aku malah naik. Nggak apa-apa, aku malah omsetnya jadi 1 hari 1 M gitu aku bilang. Itu by telepon dok. Itu kenaikan nggak tapi? Ya, kenaikan nggak dari sebelumnya? Itu nggak kenaikan, dokter tahu kan? Sama aja. Turun. Karena biasanya ya kita tahu lah dok ya, kita penjualan skincare ya dok. Karena skincare lagi turun. Ya beginilah kondisinya dok. Tapi naik nggak dari kondisi sebelum live dengan Livi sama yang setelah live itu kondisinya memang naik nggak? Enggak naik. Malah turun. Hujatan naik. Hujatan banyak. Terus viewersnya banyak tapi aku dihujat. Tapi aku memperlihatkan aku baik-baik aja. Mami memperlihatkan Mami baik-baik saja. Padahal Mami tidak baik-baik saja. Enggak. Karena filmnya atau karena nggak enakan dengan temannya. Atau karena hujatannya, Mami? Beban di hati saya sih dok belum kelar. Aku terima kok dok dihujat, it's okay kok. Jadi aku mau dihujat seperti apa, nenek lah, apapun itu. Gak apa-apa, bener dok. Cuma di dalam hati saya terdalam, saya sama filmnya sama Willy kan temen ya dok ya. Walaupun belum tentu mungkin filmnya sama Willy nganggap saya teman. Karena kan saya lebih berumur daripada mereka. Mereka anak muda. Terus saya tuh pengen banget kita temenan baikan kayak dulu gitu. Jadi saya nggak mau musuhan sebenarnya. Karena kan pasti kita bakal ketemu lagi kan dok. Ketemu lagi lingkungan dunia afiliator, skincare. Diundang yang menang itu aja. Ya kan teman-temannya gini-gini aja. Aku kan nggak pengen nanti kita ketemu jadi awkward atau maksudnya itu kayak ada satu pembatasan di mana aku belum melakukan kewajiban aku untuk melakukan permintaan maaf secara langsung dok. Gitu. Saya bersedia dok, saya minta maaf sampai gimana sih Willy mau sama filmnya mau biar mereka bersedia untuk maafin aku karena di sini aku tahu aku salah.
Mantap. Mudah-mudahan Willy dan Filme nonton bagian ini. Aku pastikan dia nonton, kalau perlu partnya nanti aku potongin dan aku kasih ke dia. Ya, karena aku juga pengen semuanya baik-baik saja. Kita kan temen ya dok, apalagi. Udah mulai tua, pengennya semuanya damai. Iya dok, aku kalau dibilang maksudnya pengen ambil uang dari posisi ini ya kan, demi bikin filmnya sama Willy menderita gitu ya. Aku tuh nggak mau dok. Enggak. Bahkan aku pribadi, bahkan suami aku udah bilang, kalau kamu nggak usah live lagi juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau emang mereka tuh pengennya aku nggak usah live lagi gitu, untuk membuktikan kalau aku tuh bukan cari segala macam di sini, nggak apa-apa. Suami aku katanya kita bisa hidup kok. Jadi aku nggak ada maksud di sana dok. Dokter kan kenal aku ya dok ya. Ini bukan masalah itu sih dok. Aku kan punya agama dok. Aku punya anak 5. Aku takut, maksudnya apa yang aku lakukan, aku kan salah. Nanti anak-anak aku mencontoh. Terus anak-anakku nanti bully di sekolah. Sebenarnya itu aja sih dok. Ya itu, aku harus bagaimana ya, bagaimana menurut dokter, atau bagaimana aku Mami mesti nggak ada alasan, sudah tahu salah, mau minta maaf. Kayak gimana caranya supaya kita bisa? Karena semua teman-teman kan bilang nggak guna minta maaf kayak gitu, nggak diterima. Jadi aku tuh mesti gimana minta maafnya? Oke, saya bantuin Mami. Iya. Tapi mau pas helm dulu, buang. Kita pas helm buang. Oke. Mami ada chat nih, ya kan, ke Willy. Kebetulan ada screenshot chatnya juga. Sebenarnya sebelum screenshot chat itu ada di internet juga, aku sudah lihat sih screenshot chatnya sih. Ini kesan yang ditangkap Willy sih dari screenshot chat dari chat Mami tersebut adalah, aku tuh naik nih dari masalah ini nih, itu punya, malah senang dari masalah ini. Itu yang aku rasain ya. Bahkan bukan cuma Willy yang rasain itu, aku pun yang lihat chatnya itu juga kayak, wah ada kebahagiaan dan pengen manfaatin justru. Malah Mami kan ada ngomong, Filme marah-marah lagi aja, bagus, nanti kumpul di tempatku, kita live bareng, damai. Kan itu kenapa Mami ngajak seperti itu, kepikirnya kayak gitu punya? Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang sama dokter, saya tuh mau membuktikan kalau tuh saya baik-baik aja. Dan mungkin saya kebanyakan mikir ya, karena kan saya sebagai afiliator, gimana caranya kayak, gimana Willy untuk tertarik bisa live sama aku, bisa bawa Filme gitu. Kalau ketemu langsung, aku udah pengen ketemu langsung. Even itu bukan live dok sebenarnya, tapi nggak kejadian. Jadi aku mikir, karena Willy lagi nanyain angpau, jangan-jangan kalau aku ngajakin sesuatu hal yang berbau bisnis, yang bisa membuat dia untung, ke semua sisi untung, mungkin bisa live bersama. Karena aku ada bilang seperti ini dok, kita live bareng, mumpung ini lagi naik, gak apa-apa Filme marah-marah aja, ya kan. Nanti kita coba buat live di tanggal 14 Februari, aku, kamu, Filme datang, terus tiba-tiba Livi datang juga. Jadi aku sama Livi tuh bener-bener minta maaf. Tapi itu keuntungannya untuk Filme, itu untuk Mami sebenarnya. Keuntungannya ini di sini, aku udah bilang sama Willy, nanti live-nya cukup produknya kalian aja sama aku. Jadi kalau tapi dokter tahu aku kan, kalau aku live bersama dokter, semua yang aku push itu produk dokter. Buat aku, skincare aku nggak apa-apa dok, maksudnya nanti aja. Aku memprioritaskan tamu aku. Kalau udah sering lihat live aku dengan dokter Kamila, siapapun, selalu saya prioritaskan skincare orang lain, bukan punya saya dok. Jadi aku ada bilang, nanti Willy jual white mati, Filme jual parfum dia, aku nggak usah dikasih komisi, nggak apa-apa. Nah tapi kan di TikTok kan minimal komisi 1%, ya udah kamu set 1% aja nggak apa-apa. Maksudnya kita bareng-bareng gitu. Dan benar-benar tujuannya ya di sana untuk minta maaf, tapi sekaligus aku kayak berusaha untuk cari benefit biar bisa terjadi hal ini gitu dok. Ada dua, kalau aku baca ini Mia, ada dua kemungkinan Mami pengen ngajakin itu. Yang pertama untuk keuntungan Mami pribadi. Keuntungan Mami pribadi ini kan ada dua ya nanti ya, berupa uang ataupun juga berupa view lah kita ngomong kan, karena kan ada yang nonton gitu ya. Atau yang kedua ini adalah murni pengen Maminya pengen ketemu, pengen minta maaf. Sebenarnya yang mana sih? Bener-bener murni dok. Pengen ketemu, pengen kedua minta maaf. Dok. Bener-bener itu. Kalaupun nggak usah live, mungkin pada saat itu kan sebenarnya saya sama Willy kan saya teleponan.
Itu sempat teleponan? Iya, saya sebenarnya pengen cari solusi aja, Dok. Kalau misalnya pada saat itu Willy bilang gak mau live, kita ketemu langsung. Ayo. Ketemu langsung aja sebenarnya. Oke. Mi, kalau memang tujuan Mami pengen ketemu, pengen minta maaf, ini kan waktu Mami nyampein ini kan pesan yang sampai ini seolah-olah kayak kata Willy ada keuntungan, pengennya Mami itu pengen duit aja, cuma pengen jadi ini duit, pengen jadi ini settingan gitu kan. Padahal sebenarnya ada hati yang tersakiti di sini, ada filmnya. Pada waktu sebelum chat itu, Mami sudah tahu nggak sih? Mami sudah sadar nggak bahwa apa yang Mami lakukan kemarin, yang tadi kita sudah bahas yang pertama tadi, bahwa itu menyakitin hati filmnya benar-benar? Saya sudah sadar sih, Dok. Kenapa Mami tekniknya seperti itu, bukan teknik yang lain kayak gitu? Kan teknik ini Mami keluarkan itu membuat seolah-olah itu kayak, oke, hatimu nggak apa-apa. Ini aku salah, hatimu tuh nggak apa-apa. Udah, kok kan kebel kan? Ayo kita manfaatin aja momen ini. Nah itu, Mi. Iya, aku akui aku salah, Dok. Karena mungkin aku nganggap Willy terlalu teman saya gitu loh, Dok. Jadi ngomongnya tuh udah nggak difilter. Ngomongnya nggak difilter. Ya, kayak ngerasa kayak teman sendiri, adik sendiri lah ya. Iya, aku udah nganggap dia Lu kalau nggak seneng ngomong aja langsung kayak gitu ya. Aku udah kayak nganggap dia kayak adik aku sih, Dok. Ya, tapi ternyata itu nggak difilter. Malah tambah nyakitin gitu. Kayak seolah-olah Mami pengen manfaatkan situasi ini untuk tambah viral, untuk dapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi, omset Mami nggak naik ya? Nggak naik, Dok. Yang 1 M per hari itu... Dokter tampilin aja, kalau data itu kan jelas itu. Banyak salah kalau data. Oh ya? Iya, banyak salah. Tadi aku cek 3 M per 1 minggu. Realnya juga seperti itu. Sama. Oke. Penurunan, Dok. Viewers? Kalau viewers itu pas awal-awal saya dihujat itu rame, Dok. Rame. Tapi ramenya itu rame 3.000 orang nonton tapi hujatan semua sih, Dok. Jadi bukan ini. Mami kesel nggak dihujat? Enggak sih, Dok. Saya sadar sih saya salah. Saya nggak ada rasa kesel dihujat sama follower. Saya belajar dari hujatan mereka bilang ketemuin langsung, ngajarin saya mesti gimana. Saya sebenarnya masukin ke hati saya, oke, saya coba deh ikutin apa kata follower aku gitu, Dok. Oke. Mi, ini ada yang ketiga lagi nih. Kemarin aku baru nonton permintaan maaf Mami Louise. Panjang banget tuh. Itu tuh sebenarnya aku pengen ngejelasin aja sih, Dok. Tapi kayaknya salah lagi sih. Karena saya kemarin minta maaf yang part yang 1 itu, mereka follower kan nggak puas ya. Maksudnya pengennya aku menjelaskan lagi. Ya. Tapi kalau aku nggak salah nih, karena aku nonton nih, Mami juga ada bilang air panas ya. Apa sih, kayak gimana sih? Jadi sebenarnya, Dok, kalau dokter nonton lagi, Dok, itu kan panjang ya. Aku yakin dokter nggak nonton sih. Skip sih. Iya kan. Lompat. Karena seru aja kan lihat orang berantem. 15 menit. Jadi kalau itu seru ya? Sebenarnya itu dari cara saya ngomong. Jadi sebenarnya tuh saya agak. Jadi pada saat filmnya ada live di tanggal 3 Februari. Ya 3 Februari malam sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Dok. Di sebuah restoran. Aku filmnya kan jelasin kalau dia tuh kecewa sama aku. Nah jadi ada aku nggak salahin filmnya loh, Dok. Yang di sini yang aku salahin itu apa? Si followernya ada komen-komen yang sedikit jahat, yang aku agak sedikit takut. Jadi filmnya ada bilang enaknya diapain ya gitu kan. Tapi aku ngerti itu kan lagi ngobrol kan. Jadi dia nggak salah. Nah jadi ada komen masuk, oh dijambak, terus saya tendang, tendang. Terus ada lagi yang siram air panas. Jadi komenan orang, Dok. Nah itu yang aku sampai malam-malam langsung telepon Willy tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 10 malam lebih atau sampai jam 11. Aku tuh nangis. Aku bilang boleh nggak? Aku mesti ngapain, Will? Tapi ngomong. Tapi aku nggak rekam kok, Dok. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Dan aku juga di sini nggak ada. Aku suka. Karena banyak banget orang sekarang boleh rekam. Aku nggak ada niat pengen berantem sama Willy, Dok. Nggak ada niat mau berantem sama Willy, sama filmnya. Bahkan Willy aja ada kirim chatting yang langsung nggak bisa di capture gitu kan. Kayak sekali buka hilang. Aku nggak foto, Dok. Aku pun nggak akan. Niat kita bukan
ya aku pun gak Aneh-aneh bakal ya. maksudnya ngomong sama dokter apa isi itu. Maksudnya ya aku gak ada niat di sana dok. Nah aku telepon sama Willy, aku bilang, Will aku mesti ngapain? Soalnya tadi filmnya ada maksudnya live, ada banyak komen-komen yang ke arah kayak air keras dan segala macem. Aku takut, kan orang-orang pada masuk di live aku ngomongnya anak aku, ntar anak lu yang kena, lu karma lu. Yang aku takut tuh anak aku sih dok. Anak aku kan gak salah ya. Jadi aku cuma takut, aku pengen selesain ini gimana pun caranya ya. Biar udah kita damai yuk dok. Yuk. Dokter capek gak sih? TikTok dokter. FYP-nya berantem mulu. Ditambah saya dok. Capek gak dok? Aku kan gak enak juga sama dokter. FYP-nya bukan saya dok. Sama penuh dengan keributan. Kayak aku tuh pengen kita damai aja dok. Gitu loh. Gak asik lagi ya buka TikTok ya? Coba kayak, dokter, capek gak saya tanya? Capek loh, aku capek loh. Dokter tuh secara nggak langsung tuh kayak dapet apa kayak orang berantem terus. Jadi kita tuh hidup harus penuh dengan sensasi berantem itu kayak capek nggak sih dok? Iya. Aku tahu aku salah. Oke, yuk kita damai boleh nggak? Kita duduk bareng. Aku minta maaf secara langsung. Nggak apa-apa kalau misalnya aku ngerti pasti aku mungkin maaf boleh. Tapi apa yang telah terjadi akan menjadi sebuah luka. Aku tahu dan aku terima. Itu jadikan minta kepada teman-teman bahkan siapapun itu yang ngelihat video aku jadikan pelajaran. Jangan seperti Mami Louis yang melakukan hal bodoh seperti itu, gosip tidak pada tempatnya, ngomong nggak difilter, nyakitin hati wanita, nggak tahu perasaan wanita yang lain. Kita jadikan pelajaran terus ya jangan seperti itu lagi. Dan aku juga janji saya nggak bakal ngelakuin itu lagi dok. Oke. Sebenarnya niat saya cuma satu sih dari kemarin, damai. Oke. Dan minta maaf. Tapi permintaan maafnya yang aku kesannya lagi nih ya nontonnya pada waktu itu, Mami itu ada alasan kayak gitu, kayak ngebuat. Iya sih. Ini gimana ya dok? Aku pertama kali diginiin sih dok. Maksudnya aku pertama kali kayak langsung diserbu gitu dok. Aku panik ya. Aku panik. Nggak tenang ya. Aku udah nggak ngerti masih gimana. Oke, tapi tujuan dari hati tujuan Mami itu baik ya. Iya. Oke, saya yakin sih filmnya dengan Willy juga. Aku kenal dua-duanya sih kebetulan. Dua-duanya anak baik sih. Mungkin kalau aku boleh kasih saran dengan Mami, aku kan lebih muda juga dari Mami sebenarnya. Nggak boleh orang yang lebih muda memberikan saran. Tapi mungkin waktu akan menyembuhkan sih. Kadang-kadang kita ngomong maaf dengan orang kan. Orang sudah bisa terima maaf kita ya, tapi kan sakitnya mungkin masih ada ya. Kasih waktu jadi ya, belum mau ketemu atau belum apa. Tapi bukan artinya mereka benci. Mungkin mereka butuh waktu untuk rilis semuanya. Gitu. Aku juga pernah kesel dengan Mami. Bahkan aku pernah ribut kan dengan Mami kan. Yang dulu kan dok. Iya, aku pernah chat ribut dengan Mami. Tapi menurut aku ya waktu akan time will heal lah. Iya. Time will heal. Buktinya kita bisa duduk lagi berdua. Aku tahu dokter marah sama aku, tapi karena aku ngerasa dokter sama aku kan, kita kan punya tembok dokter. Aku jadi aku nggak akan ngomong yang nggak difilter. Oke. Kalau sama Will itu kemarin aku nganggap dia kayak adik aku sendiri. Ngomongnya jadi udah nggak kayak filter, kayak udah kayak best friend gitu loh dok. Kayak ngomongnya nggak difilter. Oke, kalau dengan aku ada respect sebagai dokter. Kalau dengan dokter, Willy kayak akap bener ya gitu punya. Kan, udah gue chat aja kayak gitu ya. Jadi aku kan juga sama dokter kan aku juga dokter ya. Ini kita beda ya. Jadi aku pas dokter marah, aku tahu antar dokter juga bentar lagi juga harusnya aku kasih dia waktu, harusnya dia udah lebih tenang gitu. Pas kita ketemu dokter orangnya baik kok, pasti kita pasti baikan lagi. Dan lihat ini kita. Ya kan dok. Iya. Tapi yang itu nggak difilter. Iya. Padahal saya orangnya harusnya nggak begini sih. Ini hubungan terakhir dengan Willy dengan filmnya kayak gimana nih? Hubungan terakhir itu 2 hari yang lalu. Aku chat, aku minta maaf, semoga kita bisa ketemu lagi. Terus kita dengan Willy. Terus filmnya aku ada chat lagi nggak ya? Aku cek dulu. Soalnya film ada aku ada cek hari Rabu. Aku pengen minta maaf secara langsung. Pokoknya aku ada filmnya. Iya, aku ada minta maaf. Dibalas? Enggak. Tapi nyampe. Centang 2 tapi nggak dibaca. Harusnya sih udah dibaca. Dibaca kayaknya, tapi nggak dibuka. Mungkin ya.
positive thinking aja untuk Mami Iya. Positive thinking untuk Mami ya. Atau mungkin kebanyakan chat jadi kelewatan. Tapi kan kalau dari sini mungkin followersnya bisa kasih tahu, filmnya Mami ada chat. Iya. Oke. Kalau Willy? Ada sama hari Rabu juga. Tapi nggak dibalas? Nggak dibalas. Oke. Mami ada kesal dengan Willy dengan filmnya? Enggak sih. Saya kali yang udah tua nggak tahu diri ngurusin percintaan anak muda. Iya, saya salah sih. Ngapain sih saya ikut campur percintaan anak muda? Iya. Oke, jadikan pelajaran sama-sama ya Mami ya. Tapi Mami ngelihatnya sekarang kayak gimana Mami? Ini kan live kan sekarang jadi bumbu ya Mami ya. Ngomongin orang lain, gibahin orang lain. Maksudnya live orang lain atau live aku? Live kita kayak gitu punya live. Apakah memang perlu kita live waktu berjualan untuk ningkatin yang nonton gitu? Ini kan kebetulan ya Mami ya. Kebetulan Mami ini kan pihak yang... Aku netral aja dok. Enggak gini Mi. Kebetulan Mami ini kan ribut seperti ini. Kan kebetulan netizen ngelihatnya Mami yang salah nih. Ya kan kalau dari sudut pandang netizen ya aku nggak salah ya. Ya coba kalau misalnya Mami dari sudut pandang yang benar. Ya kan? Coba nih kita putar balik nih ya. Live dipuji-puji ya kan. Bahkan dikompok-kompokin orang biasa lah netizen Indonesia kan kayak gitu kan. Karena kan viewersnya banyak yang beli juga. Aku lihat kayak misalnya Willy dengan filmnya juga live kan. Kemarin tadi live ya? Tadi live ya? Rame ya nonton ya? Rame banget kan? Sampai 100.000. Artinya kan yang dukung kan ke sana kan. Ya kalau misalnya Willy manfaatin itu untuk jualan kan bisa. Coba kalau misalnya Willy ini coba ya ngomong ya. Ini kan bisa dimanfaatin. Willy berjualan terus sambil ngomongin Mami Louise. Kan bisa-bisa aja seperti itu. Naik viewersnya, jualannya juga mungkin laku. Tapi sebenarnya itu baik atau enggak? Itu nggak baik sih dok. Ya aku ngerti sih maksud dokter ke arah mana. Tapi kalau dokter lihat, aku ada beberapa kali live. Ada yang mungkin ya dokter tahu ya ada sindir-sindiran atau gosip ya kita bilangnya. Aku selalu berusaha untuk menghentikan. Jadi kalau dokter ada lihat? Aku ada lihat. Justru karena aku lihat itu dan aku kenal Mami Louise. Mami Louise ini spesifik ya ngomong ya. Dengan si Mami peluk dia kan. Udah susu jangan ngomong itu lagi. Iya. Tapi apa yang dengan Livi di Mami bahas? Aduh. Hilaf ya? Iya dok. Nggak difilter bener. Emang nggak pada tempatnya. Tapi memang tidak sebaiknya kita live berjualan seperti itu ya? Ya itu nggak bagus sih, dan aku lihat ada beberapa orang memang orang kurang suka sih dok. Ya aku selalu pengen kalau bisa ya jualan aja gitu. Lurus produk kita saja. Nggak baik ya. Oke. Mami, kalau Willy dengan filmnya nonton, pasti nonton sih, nggak mungkin nggak nonton. Apa yang pengen disampaikan dengan mereka Mami? Aku minta maaf sebesar-besarnya, walaupun sebenarnya minta maaf ini udah sering. Aku janji aku akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku nggak bakalan ngurusin percintaan anak-anak muda, urusin anak sendiri aja ya dok ya. Udah 5 anak, tahu diri dikit gitu ya dok ya. Jadi aku nggak akan melakukan hal seperti ini. Jadi aku benar-benar janji. Itu janji pada diri aku sendiri, aku komitmen. Mungkin gini Mami. Mungkin ya kalau Mami sudah minta maaf kan, sudah berkali-kali juga minta maaf ya, dan dari video juga kan, bahkan di podcast ini pun juga terdengar maaf sudah beberapa kali juga ya, meskipun terakhirnya disampaikan lagi ya. Mungkin Mami bisa, kalau aku kasih saran nih, bisa nyampaikan kalau misalnya suatu hari nanti Willy dengan Filmi sudah bisa maafkan, ya kita kumpul sama-sama. Mungkin seperti itu, Mami. Nanti dokter aja yang ngajakin ya, dok. Aku udah gak berani soalnya takut salah, dok. Jadi aku tunggu nanti dokter ajakin aku, kalau misalnya dokter mau kumpul-kumpul di mana aku ikut. Ya, dan live dokter... itu aku ya, biar kabel aku ya. Jadi kalau aku jujur, supaya cuan. Iya, kalau aku ikut dokter aja lah, kan dokter ya udah aku ikut aja lah. Takutnya aku salah lagi nggak difilter. Ya udah aku undang Willy Salim. Filmi, Livi nggak usah nanti ribut. Mami Louise di tempat live aku. Ditanyain tujuannya apa, aku nggak, tujuannya langsung cuan. Lebih bagus jujur. Iya. Oke, Mami lihat sekarang fenomena skincare di Indonesia bagaimana, Mami? Fenomena. Tanpa menyinggung satu dan lain orang ya? Buat aku sih sebenarnya ya sedang dalam perbaikan semua ya dok ya.
Ya aku berharap semuanya aman-aman aja sih, baik-baik aja. Nanti ya moga-moga, kan biasa kalau habis lagi Ramadan itu memang skincare turun sih dok. Oh iya? Iya, kalau dokter perhatiin, karena kan aku jadi atlet tuh udah ada 4-5 tahun. Jadi biasa kalau jelang Ramadan, puasa Ramadan tuh skincare turun. Nah dokter coba tunggu lagi aja, nanti habis Ramadan biasanya skincare akan mulai naik lagi pelan-pelan. Oh iya? Bukan pas Ramadan dia akan naik? Enggak, gitu? Ramadan selalu turun skincare karena semua orang beli fashion dok. Beli fashion, beli makanan gitu. Udah tepat dong ya, kasih waktu aja hijab dok. ya? Iya, dokter bikin hijab, bikin gamis, atau segala macem. Iya. Nah itu laku dok kalau dokter jual murah. Tapi jangan di-review lah. Iya, jadi ya harusnya baik-baik aja lah dok. Habis Ramadan kita berdoa aja lah dok. Dan aku lihat semua udah mulai perbaikan semua kan dok ya. Ya moga-moga semua damai aja dok ya. Moga-moga FYP kita di TikTok jangan ini lagi ya. Dan moga-moga video aku juga udah hilang ya dok di FYP dokter. Capek nggak Mami? Capek nggak sih kita ngelihat kayak... Sakit kepala saya dok. Saya lihat dokter kemarin di kantor polisi. Di videoin. Padahal aku nggak bikin konten loh. Itu di video orang? Iya, di video wartawan. Padahal aku nggak. Banyak wartawan nunggu depan dokter. Gara-gara kasus Nikita dengan Fadil. Oh. Kan itu berbarengan dengan kasus gini dengan Fadil. Kayaknya ada wartawan-wartawan yang sudah nunggu. Iya, terus oh my god, sakit kepala gua. Episodenya berpanjang-panjang ini. Mi, aku sudah tua, Mi. Kayak dokter umur berapa? Tahun ini aku 40. Aku 32, dok. Ternyata tua aku jauh ya. Tadi dia bilang tua. Mohon maaf, Mi. It's okay, dok. Tapi memang muka aku tua. Nanti bentar lagi operasi juga lama-lama. Enggak, Mami, aku lupa. Aku pikir Mami itu anaknya 5 kan. Anakku kan soalnya 3 kan. Iya. Jadi dalam pikiran terus tadi dia ngomong dia lebih muda, kok kayak... Oh enggak ya? Iya. Gue tuh mikir anak lu 5 soalnya. Iya. Kalau anak iya. Jadi lebih tua aku karena anak aku 5. Lebih senior. Iya, lebih senior. Iya. Masih di bawah gue jauh. Terus ngapain gue panggil Mami dia? Iya, itu sebutan nama panggung, dok. Iya, tapi aku juga sudah ngerasa kayak lelah sih. Jadi kayak kalau dulu kan kayak sedikit-sedikit jawab. Dokter udah berubah? Iya, ngerasa ya. Kalem. Nanti aku belajar sama dokter. Udah ngerasa tua, Mami. Jadi kayak ya udahlah, biar latih waktu aja lah yang buktiin. Karena nanti polisi aja lah yang jawab. Nanti biar hukum aja lah yang ngebuktiin. Karena capek juga dijawab. Kadang-kadang dijawab juga nggak nyelesaikan masalah. Ngerasa nggak seperti itu, Mami? Iya dok, moga-moga semuanya kelar ya dok ya. Terus tau nggak siapa yang paling kalau seneng? bisa damai aja dok. Siapa yang paling seneng dari kejadian Mami Louise dan Willy Salim sama filmnya berantem? Dokter. Ya, podcast gue cuan. Oke. Lebih bagus langsung gue jawab. Netizen sebenarnya sih. Oh, ya maksudnya ya. Sebenarnya netizen tuh yang ngomong-ngomporin kita nggak sih? Ya kan, jadi kayak benar ya di tempat Mami Louise netizennya juga ngomong-ngomporin kayak Mami Louise harusnya kayak gini punya. Enggak sih, kalau follower aku banyak yang marahin aku sih. Emang aku salah. Ya, marahin, terus minta klarifikasi, minta buka ya. Di sebelah sana juga sama, Mami. Jadi saling ya sebenarnya. Iya, jadi mereka tuh bukan kayak ya udah kalian damai deh kayak gitu punya. Ya udah, kok jawab. Nah, kok sudah jawab, Mami sudah jawab nih ya. Tag, Will sudah nonton belum yang Mami Louise? Jadi mereka sebenarnya iya sih. pengen tambah berantem, pengen tambah huru-hara gitu. Tapi aku juga senang sih dari mereka. Jadi aku ambil sisi positifnya sih dok. Dari mereka ngomongin aku harus berubah menjadi lebih baik. Terus aku harus perbaiki kesalahan aku sih dok. Oke, gitu. Mami Louise jadi versi yang lebih baik lagi. Dokter Richard juga jadi versi yang lebih baik lagi. Iya dok. Semoga makasih, semuanya Mami. damai. Mudah-mudahan damai. Terus kita bisa fokus jualan karena sebentar lagi mau Ramadan sale. Iya, oke dok.